warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dhkuru fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah mempertemukan kita. Insyaallah di majlis yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam berdoa semoga senantiasa kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sedikit tentang masalah tauhid, yaitu mengesahkan kepada Allah dengan segala dimensinya. Nah, di antara ciri khas Muhammadiyah itu adalah bertauhid dan bertauhid dengan murni, bukan neko-neko, bukan kata aneka macam sehingga ditambahan itu betul. Maka kita mari bersama-sama sedikit belajar, dan ini menjadi bahan renungan bagi kita, supaya kita ini dalam bertauhid kita ini menjadi lebih murni, jadi tidak tercampuri dengan hal-hal yang bisa merusak, dan itu karena diri kita sendiri. Dan tadi saya menyampaikan pesan agar kita ini masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Walaupun kita belum bisa secara keseluruhan, tapi kita punya niat, tapi kita punya itikad, punya kemauan. Jadi bukan karena kemudian kita tidak mampu, kita kemudian menjadi tidak niat dan tidak senang. Contoh haji. Haji itu kita harus punya keinginan, harus itu, karena termasuk rukun Islam. Walaupun sampai akhir hayat kita mungkin tidak bisa menunaikan ibadah haji, minimal cara Gus itu senang hari ibadah haji, bangga dengan ibadah haji, kemudian kita dengan syiar haji dan seterusnya. Dan kita supaya menjauhi dari langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Allah juga menyampaikan pesan dalam
dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah pemimpin orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Allah itu pemimpin orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Minadh dhulumati ilan nur. Dan orang-orang kafir pemimpin mereka adalah taghut. Nah, siapa? Taghut. Yang mengeluarkan mereka dari cahaya kegelapan dari cahaya menuju kepada kegelapan. Jadi setan itu pimpinannya taghut yang mengeluarkan dari mana tadi, dari cahaya menuju kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dzulumat dalam arti ini adalah simbol dari kekufuran. Dzulumat simbol kekufuran, kemusyrikan, kefasikan, dan kemaksiatan. Kegelapan. Jadi orang itu kalau dalam kemaksiatan itu lagi petang gedek, gelap. Jadi kalau panjenengan lagi nang diskotik artinya ya petengan ya. Mending dengan warung petang daripada nang arep diskotik. Warung petang biasanya angkringan ya. Nasi kucing, utawane macam gorengan, harus senengannya wedang jahe. Ini dzulumat itu adalah kekufuran, kemusyrikan, kefasikan, dan kemaksiatan. Sedangkan nur atau cahaya itu adalah simbol dari ketauhidan, keimanan, dan ketaatan, yaitu Islam. Ya, sekali-kali ngajinya kenceng ya, lempeng ngajinya. Atau dalam bahasa sekarang, dzulumat itu semacam ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kapitalisme, sosialisme, materialisme, hedonisme, dan desisme yang lain. Yang mereka itu mencerminkan dari kesenangan yang sifatnya itu semu sementara, duniawi, dan hanya mengejar kesenangan. Lalu tauhid itu apa? Tauhid itu adalah segala sesuatu yang disembah, yang dipertuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam bahasa lain itu adalah tauhid itu adalah sesuatu yang dipentingkan, yang paling dipentingkan. Sehingga menurut Sayyid Qutb, tauhid adalah segala sesuatu yang menentang kebenaran dan melanggar batas yang telah digariskan oleh Allah. Maka tauhid itu bisa berupa pandangan hidup, peradaban, dan lain-lain yang tidak berdasarkan kepada ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Baqarah ayat 250. Maka dari itu jamaah sekalian, Allah itu hanya satu-satunya sumber hukum, yang menetapkan hukum, yang membuat hukum, yang membuat aturan. Maka Allah menyatakan inil hukmu illa lillah. Yang menetapkan hukum itu hanya Allah. Manusia ketika menetapkan hukum itu tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah. Ya siapa saja, mulai dari presiden sampai dengan ketua RT, nek gawe aturan gue asline ke hak Gusti Allah, nek menungsa gawe aturan orang kena nyulayani atau mengingkari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Men, soalnya aja memang ngantuk. Saya itu di mana-mana selalu mengkritik son. Orang yang kayak son, apa itu kritik sonnya. Orang cengih. Makanya saya suka ya dulu dengan son gede-gede. Masuk balik mani kalau nggak masalah. Makasih ini Cibuyut bis ya. Nang Mas Budi dan nang kepala langsung menek. Tidak apa-apa. Mulai salon nanti orang salon ya kayaknya suaranya tekan. Tapi berbeda dari orang.
lahul hukmu wa huwa asraul hasibi. Ketahuilah bahwa segala hukum kepunyaan Allah dan dia membuat perhitungan yang paling tepat. Pokoknya Gusti Allah pasrah Gusti Allah. Aturannya mari Gusti Allah samina wa ata'na. Maka ayat ini menjadi sangat populer. Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Nah, terus ya. Populer sekali dulu di kalangan para aktivis, para pegiat harokah Islamiyah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, mereka itu adalah orang-orang kafir. Jadi dia jadi orang berhukum para hukuman kita lebih terlepu wongsi main-main. Kemudian yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud dhalimun. Barang siapa yang tidak mau berhukum kepada hukumnya Allah, mereka itu orang-orang yang kawan kafir. Sing nomor telu ya, masih surat Al-Maidah ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi paling enak kita ini jadi malu kalau aturannya Gusti urusan ekonomi. Hukum Allah dalam pengertian secara tekstual, yaitu yang ada di dalam Al-Quran dan yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, atau yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Karena hakikatnya yang disampaikan oleh Rasul itu adalah merupakan juga petunjuk Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantah. Apa yang diberitakan Rasul laksanakan, apa yang dilarang oleh Rasul supaya ditinggalkan. Ini benar, aku ini apa nggak sih? Hah? Benar kok? Apa aja berarti bakal ya? Oh iya, tadi saya di WA. Apa gantian dikaji ya? Gantian separuh aku separuh jenang kok. Jadi langsung ke teman-teman ini kan ini Yuri sini dia yang pakar COVID kan ini. Maka kita itu punya ikrar. Sing orang bisa dicongkel kalau baik. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ngomongnya harga mati ya. Orang sama ngomong NKRI harga mati. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Pasrah pada Gusti Allah. Ini kayak Gusti. Jadi wong nek la haula wala quwwata illa billah. Temenan apa orang? Pasaran karo Gusti Allah, temenan pasaran. Kalau kita masih khawatir rezeki ini itu berarti orang yakin kalau Gusti Allah mengenai rezeki. Nanti saya sampaikan. Nah ini dengan begini-begini karena saya nulis di kartu berarti udah ada. Jadi kita ini harus yakin benar bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku itu hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Semuanya nggak ada yang melebihi dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Ya, nggak usah tengok kanan kiri. Pokoknya kita mantep ibadah melalui Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang demikian itu nanti dia akan bertauhid secara murni, yaitu dia berikrar la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang pantas disembah kecuali hanya Allah. Tuhan ini kan banyak sekarang. Wah, apalagi agama itu kan makin banyak. Dan banyak juga agama-agama, aliran-aliran yang berkembang. Malah aliran-aliran ini viral itu, boleh itu berpasangan dalam orang, gara-gara itu berpasangan itu.
maka rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat. Dengan kamu sekolah nang kana wetan bisa persyahadat mani. Apa konsekuensi dari syahadat itu? Syahadat itu konsekuensinya apa? Jadi syahadat apa kena ucapan la ilaha illallah. Manut beo bisa dilatih dengan burung beo sambil dina ngomongin la ilaha illallah. Mana dengan sing beo manut beo siapa? Dilatih ngomongin la ilaha illallah. Aku bisa jam Mas Arif. Ya. Sambil aja. 15 menit ya cukup lah. Ngebut atas AC, jangan pada orang itu ya. Sisa-sisa tenaga dia Pak Munawar dari sore. Aku tahu semua keinginannya dia. Aku pas semangat baik, mudun terus dia terang. Nah, pasti dia mau ngomong seru banget nangarin pengajian sumpah. Jumatannya gue berubah seru banget, semangat banget. Orang keringan lagi puasa. Yang pertama, tidak ada yang maha mencipta kecuali Allah. Jadi kita yakin bahwa Allah itu mencipta. Tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Ya, la khaliqa illallah. Jadi kita yakin benar ini. Nah, yang kedua, nah ini ibu bapak-bapak ya. Tidak ada yang maha memberi rezeki kecuali Allah. La razqa illallah. Jadi kita sing awet rezeki. Aku tak mau beri dengan anaknya pira. Anaknya 10 misalnya lah. Enggak bisa. Apa dengan sing awet rezeki orang susu bagus. Sing awet rezeki siapa? Gusti Allah. Kita ini nggak punya mau fokus nak ngomong la haula wala quwata illa billah. Kita ini nggak punya daya apa-apa kecuali atas izin Allah. Anakku nggak mau rezeki, nek yakin. Tapi nek cuma yakinnya kayak pengen sinari bocong kan. Jadi ketemu deh. Ketemu berarti kan kok. Hidungnya siapa, bapaknya siapa? Nah itu. Jadi orang yang meyakini bahwa Allah itu satu-satunya zat yang memberi rezeki itu tidak pernah khawatir dengan rezeki. Di dunia ini tidak ada makhluk yang tidak diberi rezeki oleh Allah. Dengan sifat Rahman-Nya, itu Allah memberikan rezeki kepada siapa saja. Rezeki gebok petahnya, kurma, tahu mulai rezeki langsung ya bikin itu layak asik. Kok boleh makan ya? Kurang jadi nek orang nyumpah mana kesubian itu orang ngajaran Gusti Allah kowe nyeker Gusti Allah. Mari gunung Lukus, mari Serandil. Sing kadang-kadang mungkin mari Gunung Cendana, apa mari Batu Gokong, ya apalah, habis tahunan, mari Gunung ketika kami ya, wih sini setan kalau belis, sehingga kadang nggak kayak aturan dewek, nggak konsumsi, nggak ada kawin kalau bojone wong, bukan benar. Jadi Allah satu-satunya yang memberi rezeki. Wis arep jenengan kepengin apa njaluk karo Gusti Allah. Aja njaluk maring kanak-kanak, maring suwan mbah kula suwan mriki silaturahmi kaping kene iku kula jarak segini seret banget dagangan karo payu-payu. Kula niku dipun paringi mbah. Luput kowe. Makanya Muhammad jalan kan ngene rumus kaya kowe. Jalur dari Gusti Allah ya Allah bila dari rezeki yang luas dan barokah tabruk dengan dari nampaknya kau. Kemudian hafizah adalah tidak ada yang maha memelihara kecuali Allah. Allah yang memelihara kita, menjaga kita, rasa khawatir. Dewe kanan dindi umpamanya kulo jalan rasa khawatir.
dijaga nang Gusti ya khawatir manusia ya wajar ya dengan sasar nang kono kalau udah obrak ya wedi lho nang kono nang macan ya wedi lho. Tapi takut dalam konteks secara spiritual kita ini hanya bersandar kepada Allah. Jadi orang bertauhid itu enak nyaman. Wis pokoknya selangkah itu ini sudah ada Gusti Allah yang menjaganya kita. Kemudian yang berikutnya, la hakimah illallah, tidak ada yang maha menentukan hukum kecuali Allah. Ukon di kuala aturan kau wilayah di aturan itu dalam cilaka sih gak ada aturan. Undang-undang peraturan yang apa baik sih nyalai kalau aturan itu dalam gue cilaka sih gak ada itu. Cilaka sih gak ada. Gue sih kan terpaksa dong aturan kayak gue kalau kayak gue pun nah misal itu ya. Karena hati-hati dengan memutuskan sesuatu, kemudian jadi hakim. Mulai itu sekolah jurusan hakim, tapi aku orang bilang dari hakim di bagi praktek nangani mana pengadilan agama, kayak kemudian mengurusi kayak dia ya, mal jurusannya kita cari aku. Jadi ketika memutuskan perkara, ketika dia itu nggak boleh emosi, nggak boleh sedang lapar, nggak boleh dia atas karena suap dan lain sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu yang menentukan hukum, kita patuh pada hukumnya Allah dan tidak ada yang menentukan hukum kecuali Allah. Kalaupun ada aturan itu yang tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sul, apanya sul ya, lihat jamnya. Saya sudah lepas, nah rampung ya, pas buka ya. 17.48. Marinya jam berapa Pak? 59. 11.59. 59. Yang berikutnya, la ghayata illallah. Tidak ada yang menjadi tujuan kecuali Allah. Jadi kalau jenazah ini ngamal wis orang jauh dalam nang pimpinane wis biasa lah. Orang jauh dalam nang bakire kancane dulure ora usah. Aku mangkat atau niku karo Pak Maskur ora usah. Tapi kita ini mengamalkan sesuatu itu karena lillahi. Nah, itu. Jadi saya sering menyampaikan kepada teman-teman mewajibkan diri. Jadi teman-teman SMK banyak yang hadir, ya, Rono Allah Ta'ala mudah-mudahan makin jauh makin banyak pahalanya. Ini mereka tuh ya, Bantar apa? Ya mana ya? Ada bumi ya, Pak. Jadi mana Bantar ya? Ada bumi ya, Pak. Banyak saya pesanan. Oh ya pesanan ya. Yang Anda sebut saya sudah pernah ke sana semua, sudah saya konten semua. Salam saya juga pernah. Pakai salam lepas tangan saya dari dengan salam saya bisa. Tapi dari paling guru beliau bisa. Lanjut ya. Jadi Allah itu tujuan kita. Urusan jasa makan rukun maupun dan sebagainya. Nanti repot kita susah. Orang diregani nang wong mutu, langkah menghargai biren, langkah bakire orang makan itu biasanya jumur-jumur ini tuh. Sudah sedikit orang makan. Angger lagi nang luar kota angger lagi nang dalam kota menang bareng. Itu kebiasaan. Maaf ya, saya lagi ada kegiatan di luar kota, tidak bisa ikut acara. Padahal lagi acara kedua dengan menjendang orang makan. Ya ini memotivasi diri kita Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena kita orang-orang yang bertauhid sehingga tujuan kita ini hanya Allah. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina.
Gusti Allah perintah mari apa bae nang alingan gambar dia orang nang dia kerja kulo panjenengan niku kok pada mengikhlaskan diri pada ikhlas. Dan orang ikhlas dan pegel niku air temenan. Tapi nek ikhlas iku enteng. Ketahanan salah bola kecil. Orang rasa makan tekan. Bangkar ngene kecil ada bumi dah mudun langsung tekan. Paling memanjat pakai tenaga ya dinikmati lah ya. Semua kalau di niati ikhlas itu menjadi enteng ringan. Saya kemarin waktu malam apa itu saya kecilatan jalannya 2 jam karena saya merasa enteng ringan. Saya 1 jam kemarin kecilatan malam kalau bis malam Raja Wali namun judul nama dan ini nah, jadi ini tidak ada yang menjadi tujuan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya tidak ada yang disembah kecuali Allah. Mama jangan pernah jajan-jajan kalau jangan sampai nyembah kalau dia aneh Gusti. Wis pati-pati nyembah kalau Gusti Allah, aja nanti nyembah kalau dia aneh Gusti. Baik secara langsung maupun tidak langsung dengan anak turunannya itu. Contoh misalnya kita ini masih khawatir, masih takut terhadap sesuatu yang bukan dari Allah, yang itu kadang-kadang merupakan pikiran kita sendiri. Contoh mau jenengan ngene, arep lunga mari ngene nang arep rumah ana udah. Wis udah tinggi lama cilaka. Lha gimana sih enggak cilaka derek ngomong pikiran cilaka kita. Kalau kita la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, kita tidak ada istilah semacam itu. Jadi tidak ada yang disembah kecuali Allah. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, kita ikhlaskan diri. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya anggap aja sholat saya terakhir. Besok saya belum tentu. Anggap saja ini Ramadan terakhir saya. Jadi ini ibadahnya juga mantap, temenan serius. Gusti Allah boleh ngurus di bulan jalan-jalan bulan temenan serius deh. Ini di sini ribuan jutaan syarat. Nek anak syarat siji bae sing ora berfungsi iki kaya mau ditebuskan aku. Itu soal syarat larang aja. Syarat sakit itu tidak ada. Itu bukti larang aja. Aku bingung. Syarat sakitnya. Syarat malunya masih ada. Contoh. Allah begitu sempurna menciptakan kita, mengatur kita, sementara kita ini tidak mau berterima kasih, yaitu berupa menyembah kepada Allah. Kan sangat nakil. Maka hendaknya kita ini iya karena butuh iya hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada ya Allah kami mohon pertolongan. Terus kita ya, saya wis waktunya ya. Belum. 5 menit lagi. Jadi ini kebahagiaan orang berpuasa jadi harus buka. Kebahagiaan orang berpuasa itu ada 2. Siji nalikane buka, ya buka panganan maksudnya. Nomor 2 besok nek ketemu karo Gusti. Wong sing ora puasa langsung mangane nang kaya apa ya? Antak. Gambar. Walaupun barang-barang magang itu umpamane mas dari ora puasa, ora enak. Tapi sing puasa tuh betapa berjasa tetes air ini. Ya, dapat tumaku waktal lati uruku masa batal asru. Luar biasa. Nah inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antaranya yang sebagai penguat persaksian kita, syahadat kita, agar kita ini jangan sampai lepas dari persaksian yang sudah kita yakini, karena itu mengandung konsekuensi, antara lain tadi yang saya sampaikan. Masih banyak lagi sebenarnya, tapi
mungkin itu cukup dulu, lain waktu mudah-mudahan nanti bisa disambung kembali. Terakhir, ini saya sudah minta doanya ini kepada saudara kita Pak Deni Saifuladi, kemarin Saiful Hayat ya, itu kemarin kecelakaan dan sampai informasi terakhir tadi belum sadar ya Pak Sutopo. Kita doakan mudah-mudahan segera sadar, segera pulih, sehat kembali, bisa aktivitas kembali dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sadar nanti, dan itu menurut informasi ada ini di kendaraan dan tidak hanya satu, sehingga itu agak kesulitan bagi dokter untuk menangani karena ya ini dulu misalnya tak ini dulu gitu. Kalau hanya satu kan bisa fokus. Nah, yang menangani kebetulan putranya aktif waktu yang itu. Informasi kita doakan Pak Deni, suaminya Bu Titi kepala SMP Muhammadiyah. Kalau Pak Deni mantan kepala SMP Muhammadiyah Wanaja, sekarang ngajar di Karangpucung loh ya. Satu di Karangpucung ya Pak. Bon lahir nih guys. Bon. Apa mau? Ya, ada nulis. Jadi ikhtiar itu kan 1,5 menit sebenarnya nulis. Oke, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya dan saya akhiri video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.